Oke, selamat sore kawan-kawan. Berjumpa kembali dalam channel kami YouTube yang setiap saat mengudara. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tombol loncengnya dibunyikan. Baik, teman-teman, kita bertemu pada episode yang berbeda. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami mengenai hak dan kewajiban perawat terkait dengan yang sering terjadi, yang sekarang marak di mana-mana terkait dengan perlindungan perawat. Tentu kita bicara ada perlindungan, tentu ada dasar yang mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur. Nah, baik teman-teman, jadi perlu disikapi juga bahwa kita harus tahu bahwa memang negara hukum yang memang segala sesuatu diatur dalam aturan-aturan. Jadi kita tidak bisa melakukan suatu persepsi, analisa atau mengeluarkan pendapat sesuai dengan aturan kita masing-masing. Ini ada aturannya. Nah, kalau kita mengacu kepada undang-undang perawatan, yang kita tahu bahwa undang-undang perawatan kita sudah ada sejak tahun 2014, ya. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, ya. Dalam bab 6 hak dan kewajiban, ya, bagian ke-1 hak dan kewajiban perawat, pasal 36 disebutkan perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita simak dalam satu kalimat ini, tentu maknanya sangat luas. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang sekarang terus berlangsung, lalu peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada perawat, tentunya dalam hal ini merugikan perawat. Bagaimana konteks dalam aturan Undang-Undang 38 2014 memberikan satu nuansa atau memberikan keterangan terkait dengan perlindungan perawat. Jelas yang tadi dikatakan bahwa poin A, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan. Artinya semua profesi termasuk kita perawat ada satu prosedur atau SOP yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan ketika melakukan pelayanan perawatan. Ya, tidak serta-merta kita melakukan satu tindakan perawatan tidak sesuai dengan aturan mainnya. Nah, ini konteksnya di sini. Ya. Kemudian standar profesi, standar prosedur profesional, dan ketentuan perundang-undangan. Nah, dalam konteks ketentuan peraturan undang-undangan, tentu ini kita juga harus mengartikan bahwa bukan saja aturan undang-undang ini yang kita terjemahkan, banyak juga kaitannya dengan aturan-aturan yang lain, ya, termasuk peraturan-peraturan menteri, ya, atau peraturan pelaksanaannya, karena memang satu undang-undang itu terkait dengan peraturan pelaksananya. Nah, oke, tapi konteks saya akan jelaskan dalam hal ini adalah bahwa kita perawat ada satu perlindungan ketika melaksanakan satu prosedur, ya. Pasal ini sungguh luar biasa kalau kita terjemahkan, ya. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan. Nah, bagaimana konteks melakukan standar pelayanan? Tentu tidak serta-merta bahwa saya sudah melakukan standar pelayanan sesuai prosedur. Tidak serta-merta seperti itu juga. Karena begini, apa yang sudah kita lakukan, ya, tentu harus dibuktikan bahwa dengan ada audit bahwa Anda sudah melakukan sesuai prosedur. Ya. Ini jatuhnya nanti persepsi, bukan lagi melakukan satu telaah yang namanya aturan. Ya, kalau kita contoh kasus yang sudah terjadi, ya, penganiayaan terhadap perawat, kemudian perawat ditusuk, perawat dipukul. Nah, konteks ini juga kita harus melihat jelas secara garis besar, secara kejadian kita sepakat tidak boleh ada penganiayaan.
Tapi apakah itu sudah sesuai prosedur kita melakukan? Itu menjadi satu penelitian atau telaah yang lebih lanjut. Nah, ini kita harus melihat satu konteks permasalahan secara holistik. Ya. Banyak kasus yang kita hadapi dan kita telaah dan kita baca sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Contoh kasus yang di Karawang, katanya nyuntik bodong. Nah, di masyarakat sudah beredar, malah terjadi stigmatisasi. Oh, itu tidak disuntik. Padahal ternyata memang setelah diselidiki oleh polisi dan memang sudah dilakukan penyuntikan. Mungkin caranya. Nah, ini salah satu nelaah kasus, jangan melihat dari satu sisi. Ya, kita harus melihat dari beberapa aspek sehingga kita menjadi terang benderang dalam satu kasus. Tetapi pada konteks hari ini saya akan bicara tentang perlindungan perawat. Perlindungan sesuai undang-undang. Ya, sesuai undang-undang. Sepanjang sudah melakukan prosedur. Nah, ini yang harus konteksnya harus kita pahami ya. Jangan kita juga sebagai seorang perawat mempunyai proteksi, mempunyai keterangan membela diri bahwa oke, nah ini kita harus kita lihat dulu. Hati-hati dalam satu konteks permasalahan, jangan berbalik kita di alibinya sudah sesuai prosedur. Ini yang menjadikan hal yang harus kita perhatikan. Oke, kawan-kawan, itu dulu sore ini kita bicara bincang-bincang santai bersama Neskape. Semoga bisa menganalisa dan menganalisis permasalahan yang selalu kita bergulir dalam dunia pelatihan. Kita nanti ketemu lagi dalam konteks yang lain tentang menjawab beberapa pertanyaan dari teman sejawat. Oke, selamat semangat, sehat selalu.